Halo kreator, jumpa lagi dengan saya Daeng Fai Channel dan masih di seputar YouTube. Pada video saya kali ini saya akan coba bahas sedikit tentang apa itu metadata yang ada dalam SEO YouTube atau Search Engine Optimization. Untuk lebih jelasnya, simak video saya setelah yang satu ini. Di video ini saya akan membahas apa itu metadata yang ada dalam channel YouTube kita, yang ada dalam video kita, ya. Metadata adalah suatu data entry yang kita input, ya, dalam video kita pada saat kita mau setting dan upload video ke YouTube. Bicara metadata, dia terangkum dalam SEO YouTube, SEO, Search Engine Optimization, atau dengan kata lain, optimasi mesin pencari. Metadata itu sebagai input, ya. Algoritma YouTube sebagai alat atau mesin prosesor yang akan membaca dan mengirim ke video yang akan ditayangkan di YouTube, dan jadilah itu yang dinamakan output, ya. Nah, rincian dari metadata yang benar, ya, sebagai berikut. Pertama, kita bicara di setiap video itu adalah thumbnail, ya. Thumbnail atau cover video sebagai ujung tombak setelah pengguna mengetik kata kunci pada search engine YouTube, maka yang muncul pertama adalah thumbnail atau cover video, ya. Bisa dibilang juga sampul video. Nah, bagaimana caranya kita harus mengoptimasi thumbnail? Ingat, thumbnail pertama muncul, belum tentu thumbnail yang nomor pertama muncul itu dalam deretannya akan diklik oleh pengguna atau penonton, ya. Naluri manusia akan melihat thumbnail yang lebih menarik menurut pola pikir dia, menurut mata dia, menurut hati dan perasaan dia. Makanya kita sebagai content creator harus pandai-pandai membuat thumbnail yang menarik, thumbnail yang bikin penasaran, thumbnail yang lebih cerah, ya. Dan ingat, thumbnail itu bukan judul. Jadi thumbnail tidak perlu kita buat kata-kata seperti judul, ya. Karena gambar di thumbnail itu sudah mewakili suatu judul, ya. Ingat, thumbnail itu gambarnya saja sudah mewakili sebuah judul suatu video yang kita buat. Dan itu thumbnail, ya. Kedua, masih dalam metadata, judul. Ingat, judul itu dasarnya kata kunci, ya. Contoh, cara membuat kue bolu. Ini judul yang akan kita bahas. Kalian harus tahu kata baku itu. Sebelum kita membuat judul, tentunya kita harus membuat riset kata kunci, ya, kata kunci judul. Bermacam-macam kita bisa riset kata kunci judul, ya. Contohnya bisa di TagBuddy, ya, bisa di Google Trend, ya, bisa di TagView juga bisa, ya. Nah, langsung di Google di search engine Google bisa, di search engine YouTube juga bisa, semua bisa. Kita cari kata kunci situ, cari kata kunci yang baik dan cocok dengan tema kita, lalu kita ambil menjadi judul, ya. Jadi bukan hanya thumbnail yang harus kita bikin menarik supaya penonton penasaran, bukan. Judul pun ini bagaimana cara buat judul harus menarik. Kata kunci dasarnya adalah cara membuat kue bolu. Nah, di sini dari kata dasar tadi itu cara membuat kue bolu bagaimana supaya lebih menarik. Misalnya di depan kata tadi kita buat
menjadi kalimat tanya. Contoh, bagaimana cara membuat kue bolu? Ingat, bagaimana cara membuat kue bolu? Kata kunci itu udah masuk. Bagaimana, kata tanya. Bagaimana cara membuat kue bolu yang benar atau yang lezat? Tanda tanya. Nah, judul ini adalah dari kata dasar kata kunci judul tadi dibikin penasaran. Pemirsa atau penonton atau pengguna kan pasti akan lebih penasaran dengan kata tanya tadi. Dan ini banyak cara lain ya. Setiap tema apa yang kita buat dalam video YouTube kita harus bikin jangan hanya membuat kata kunci sependek kata kunci. Bikinlah judul yang panjang dan semenarik mungkin. Mungkin kalimatnya berbentuk pertanyaan atau kalimatnya berbentuk seperti narasi atau kalimatnya berbentuk paparan. Bikin penasaran ya. Bagaimana cara membuat kue bolu yang benar? Itu udah suatu penasaran. Kalau toh sekedar cara membuat kue bolu, biasa, itu lumrah, ya kan? Tambahkan kata tanya. Contoh begini, apa benar cara membuat kue bolu bisa memakai alat ini? Nah, ini makin penasaran penonton. Banyak caranya, ya. Itu di judul. Lanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah deskripsi, ya. Ingat, deskripsi ini adalah mewakili sebuah video, ya. Video asal kata dari visual dan audio, ya. Kenapa ada deskripsi? Mungkin ya video yang telah kita upload ke YouTube visualnya tidak jelas, gambarnya tidak jelas. Mungkin audionya tidak jelas, ya. Maka ada deskripsi yang mewakili, yang akan melengkapi. Buatlah deskripsi sebagai narasi dengan kerangka dasar di situ minimal ada kata kunci di setiap awal paragrafnya. Seperti tadi judulnya, cara membuat kue bolu. Ya. Kalian bisa bikin narasinya dalam deskripsi itu, ya. Pada video saya kali ini akan saya jabarkan bagaimana cara membuat kue bolu yang benar. Udah masuk kata kunci itu dalam paragraf pertama. Nanti paragraf kedua terangkan cara membuatnya. Paragraf ketiga terangkan hasil-hasil yang setelah kita buat adonan bolunya. Contoh kan begitu. Tapi tetap ada kata kunci yang kita sisipkan di situ. Jadi minimal 3. Deskripsi ini akan dominan dibaca oleh algoritma. Ya. Ingat, dari thumbnail tadi sudah mewakili judul, berarti termasuk kata kunci. Gambarnya itu udah kata kunci, mewakili judul. Tidak perlu dibuat judul thumbnail. Kedua, di judul pun tidak baku dasar kata kunci. Dibikin penasaran. Ketiga, deskripsi mewakili. Ya. Di dalam home deskripsi itu ada yang namanya hashtag. Ya. Masih dalam home deskripsi. Hashtag ini kita buat sebanyak-banyaknya. Ya. Seperti kata kunci juga yang relevan, yang hampir sama. Cuman katanya, kalimatnya agak beda, tapi maknanya sama. Itu namanya relevan. Kalau kita sudah buat hashtag di dalam home deskripsi di bawahnya itu, dia akan muncul pada saat pemirsa pengguna mengklik video kita, dia akan muncul di bawah judul, tag hashtag itu berwarna biru. Ya. Kalian buat 10 hashtag yang muncul hanya 3. Ya. Harus relevan. Contoh hashtag, cara membuat kue bolu. Hashtag, cara membuat kue bolu. Itu kalimatnya beda, tapi maknanya sama. Itu yang dinamakan relevan. Ya, atau cara mengadon kue bolu, cara membuat adonan kue bolu. Nah, kalimat beda, temanya, tujuannya sama. Itu yang dikatakan relevan. Lanjut ke tag atau kata kunci. Ya. Apa ini maksud tag atau kata kunci? Kenapa YouTube menyarankan membuat kata kunci sebagai metadata? Karena tidak semua orang akan sama mengetik kata kunci di search engine YouTube. Walaupun tujuannya sama, akan mencari cara itu atau cara ini. Pasti dia akan mengetiknya beda. Temanya sama. Pokoknya penonton ini akan membuat bagaimana sih resep cara membuat kue bolu. Namanya gitu kan.
pasti setiap orang lain cara ngetiknya. Mungkin dia bisa buat cara membuat kue bolu. Orang lain bisa cara buat adonan kue bolu. Nah, makanya kita bikin tag itu yang relevan. Cara membuat kue bolu, cara buat kue bolu, itu udah beda. Cara membuat kue bolu, cara buat kue bolu, cara bikin kue bolu, cara membuat kue bolu, cara mengadon kue bolu, cara membuat adonan kue bolu. Tambahin lagi, cara membuat kue bolu yang nikmat, cara membuat kue bolu anti gosong. Bisa aja. Cara membuat kue bolu yang lezat, bisa. Cara membuat kue bolu yang mekar. Nah, itu semua relevan. Kenapa? Perbanyak buat tag untuk ranjau. Kali-kali pengguna salah mengetik atau beda mengetik dengan tujuan yang sama tapi beda cara mengetiknya. Saya rasa kalian sampai di sini paham ya. Nah, sekarang seringnya ada pertanyaan seperti begini. Bang, saya sudah mengisi metadata dengan lengkap. Bang, saya udah ngatur SEO. Ya ingat ya, metadata kita optimasi isi dari thumbnail sampai tag itu namanya SEO. Ya kan? Kan dikatakan mesin pencari, ya kan? Optimasikanlah mesin pencari. Yaitu metadata itu sebagai mesin pencari supaya gampang dibaca oleh prosesor algoritma YouTube tadi. Ya kan? Metadata dalam video kita sebagai input, prosesor sebagai alat jembatannya, ya. Nanti yang ditayangkan adalah output. Makanya pada saat kita mengupload video, kita kan setting dulu nih, ya. Kalian harus optimasi benar-benar lengkap metadatanya dari thumbnail sampai tag. Jangan setengah-setengah, tiba-tiba deskripsi nggak dibuat atau tiba-tiba tag nggak dibuat. Ingat, pihak algoritma YouTube akan membaca semua orang yang mengupload video ke YouTube pasti saat publik langsung dibaca oleh algoritma. Dan apa yang dibaca? Yaitu seadanya metadata kamu, yaitu itu yang dibaca oleh algoritma pertama masuk. Ya, makanya kalau kita ngupload video, usahakan kita bikin privat dulu ya, supaya kita mengoptimasi metadata itu benar-benar lengkap, udah oke, baru kita buka, kita publik. Ya, nah menyangkut masalah pertanyaan, kenapa bang saya udah bikin metadata lengkap, sudah atur SEO YouTube-nya udah cakep lengkap, toh video saya kok masih nggak viral gitu, nggak banyak penontonnya. Ingat, kita sebagai content creator ini umum, bukan public figure ya, bukan orang terkenal, beda. Nggak usah dibahas masalah itu, kalian pada tahu. Dan ingat, apabila setelah kalian sebagai content creator sudah membuat metadata yang lengkap, sudah mengoptimasi menjadi SEO yang bagus, tapi toh videonya tetap susah mendapatkan viewer, ingat, jalan satu-satunya adalah mengoptimasikan kualitas video kalian. Ingat ya, di YouTube cuma ada 2 topik ya. Yang satu topik pendidikan atau sains ya. Yang kedua adalah hiburan. Dari kedua topik ini masih kita bisa pecah. Ya. Umumnya di pendidikan itu jadi tutorial. Di tutorial itu pecah-pecah. Nah, tinggal kita bagaimana mencari niche-nya. Tergantung hobi kita, sukanya, kebiasaan kita, supaya kita tidak susah pada saat produksi video. Ya. Nah, kalau kita sesuaikan dengan hobi kita, kesukaan kita, kepandaian kita tentang ilmu itu, ya buatlah konten tersebut. Jadi satu niche. Jadi supaya nanti mudah produksi, tidak susah di tengah jalan, berarti kita punya passion, ya, gerak. Itu. Begitu pula di hiburan, macam-macam. Masih bisa dipecah hiburan. Nah, maksud saya, seandainya kamu sudah optimasi metadata dengan baik, lengkap, toh viewer masih stuck, tidak nambah, kualitas video tingkatkan. Ingat, usahakan dari 2 topik video tadi, hiburan pendidikan, ada ilmu yang diambil oleh penonton. Bukan hanya sekedar gambar tayangan, tapi nggak ada manfaat yang diambil oleh penonton. Baik itu di pendidikan tutorial maupun di hiburan. Di pendidikan ada ilmu yang diambil oleh penonton. Di hiburan ada hiburan yang dinikmati oleh penonton. Di situ senjata terakhir kita.
Yang pertama adalah thumbnail. Ingat, thumbnail itu hanya meningkatkan CTR ya, rasio klik tayang. Dan juga bukan mustahil ada konten kreator yang tidak paham dengan metadata atau SEO. Dan dia bisa booming. Makanya ada yang bertanya, Bang, dia aku sebagai konten kreator tidak pakai SEO atau tidak pakai metadata, tapi kok bisa booming? Ada aspek yang perlu dibicarakan di situ. Ya, di segi lain, dia karena rajin upload video dan videonya mungkin bermanfaat, mungkin unik. Bisa saja. Tidak tertutup kemungkinan orang bikin video tanpa SEO pasti juga akan booming. Tapi alangkah baiknya, selain kualitas video kita bagus, ada manfaat, ada ilmu, ada hiburan yang diambil pemirsa, ya sekalian kita bikin SEO-nya. Lebih lengkap, lebih baik. Ingat, disitulah kita harus relevan dalam membuat metadata. Dan kedua, konsisten yang paling diperlukan. Jadi YouTube tidak memaksakan bahwa kita harus buat video sehari sekali, atau buat video sehari 2 kali, atau kita buat video seminggu 2 kali, atau buat video sebulan sekali, 2 minggu sekali. Nggak diharuskan, terserah ya. Yang penting jangan dirubah. Apabila kalian hanya sanggup bikin seminggu sekali, ya sudah, selanjutnya kalian buat seminggu sekali. Jangan berubah, itu namanya konsisten. Awalnya kalian buat video selalu publik di setiap seminggu sekali. Besok-besok, beberapa bulan kemudian kalian rubah menjadi sebulan sekali. Yang di sini namanya tidak konsisten. Akan kelihatan di analitik. Jadi sekali lagi, yang namanya metadata itu adalah data entry yang selalu kita masukkan dalam video kita. Dari thumbnail, judul, deskripsi, hashtag, dan tag. Ya. Algoritma lebih suka membaca metadata yang lengkap. Bukan hanya lengkap, tapi relevan. Ya. Kemudian algoritma akan merekomendasikan video-video kalian jika viewernya banyak. Jika banyak komentar, langsung ditempatkan pada video-video yang satu tema. Baik, sekiranya cukup sampai di sini tentang metadata yang saya bahas pada video saya kali ini. Semoga sedikit besarnya ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa di like, komen. Paling perlu saya komentarnya ya, biar ada perubahan ya, kita bisa sharing. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian bisa mendapat notif dari video-video saya yang akan datang. Salam kreator.